Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Bunda akan bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Semuanya duduk yang manis ya. Bawang putih adalah gadis yang sudah tidak punya ibu dan ayah. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani dengan beberapa pekerjaan yang berat-berat. Misalnya, mengambil air dari sumur, menyapu halaman, bekerja, mencuci baju, mencuci piring, dan sebagainya. Pekerjaannya sehari-hari hanya sementara bawang merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja? Biar si bawang putih saja yang melakukannya, kata bawang merah. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong. Bawang putih juga diperintahkan mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tidak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia sudah merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya. Seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukan, padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu, menimbun sampah di belakang rumah karena sering bergerak tadi. Tubuh bawang putih menjadi semakin sehat, bagus, dan indah. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, bawang putih selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya bu, kata bawang putih dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun tiba-tiba dia harus mengakui bahwa bawang putih jauh lebih cantik. Ternyata bawang putih tidak bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia tetap cantik dariku? Tanya bawang merah dalam hati. Ya, bawang merah ini berusaha berdandan sebaik mungkin. Walaupun sudah berdandan sedemikian rumah, tetapi bawang putih lebih cantik. Pada suatu hari, bawang merah tidak mau mencuci pakaian di kali. Padahal itu tugasnya bawang merah pada hari itu, karena bawang putih harus berkebun. Tetapi karena pekerjaan tadi dikerjakan oleh bawang putih, maka bawang putih pun pergi mencuci pakaian tadi ke pinggir kali. Tapi tiba-tiba sampai di pinggir kali, bawang putih menangis. Aku sudah lelah, aku capek, tapi siapa yang harus membantuku? Tiba-tiba keluarlah ikan emas ajaib dari kali tadi. Sesaat kemudian ikan itu menyembul, keluar dan mengeluarkan suara. Hai bawang putih, kamu jangan bersedih, aku akan menolongmu. Maka lemparkanlah semua pakaianmu di dalam kali. Bawang putih ragu-ragu. Apakah nanti pakaiannya akan hilang di bawah hanyut oleh arus sungai ini? Namun ikan emas tetap memberikan kepastian. Silakan lemparkan semua pakaianmu. Kemudian dilemparkan semua pakaian tadi oleh bawang putih ke dalam kali. 5 menit kemudian bawang putih pun melihat kain-kain tadi timbul dan sudah bersih seperti semula. Bawang putih pulang dengan cepat, kemudian dia mengerjakan pekerjaan di kebun. Sesaat kemudian ibu tirinya melihat, oh,
kok cepat sekali bawang putih mengerjakannya. Dia heran, kenapa seperti itu. Esok harinya ketika bawang putih kembali disuruh mencuci pakaian di kali, diikuti oleh bawang merah. Begitu sampai di kali, bawang putih memukulkan tangannya 3 kali di sungai, maka ikan emas pun kembali keluar. Semenjak itu ikan emas menjadi sahabat bawang putih. Dia membantu pekerjaan bawang putih mencuci pakaian di kali. Melihat pekerjaan yang berat dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, Ibu tiri menjadi curiga. Ketika dia melihat, kecurigaannya timbul, dia melihat bawang putih ditolong sama ikan emas. Maka esok harinya bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkap ikan tadi. "Lepaskan aku!" teriak ikan emas dengan napas yang terengah-engah. "Apa? Melepaskanmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi." Sehabis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini," teriak bawang merah di depan pintu. "Mana? Coba ibu lihat," sahut si ibu jahat ini sambil melangkah ke depan rumah. Bawang merah mengajungkan ikan emas itu dengan ibunya. "Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang." "Ah, jangan dipanggang, Bu. Lalu mau kau apakan?" "Kita goreng saja agar lebih lezat." "Baiklah, terserah kau saja." "Lalu bagaimana dengan bawang putih?" tanya ibu. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini." "Bagiannya apa?" "Bagiannya duit saja." Hahaha. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak yang panas dan mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakan hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepalanya yang disisakan oleh ibu tiri dan anaknya yang dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikan telah kita goreng, pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka berpura-pura baik. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilakan makan. "Ayo, bawang putih, makanlah dulu. Ini nasi masih hangat dan ini bungkusan berisi lauk yang lezat. Cepat kau buka dan kau makan," kata bawang merah. "Terima kasih. Apa kalian berdua sudah makan?" tanya bawang putih. "Sudah, cepat kau buka bungkusan itu." Bawang putih membuka bungkusan itu, ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat pasti wajah bawang putih. Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian." Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburkannya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai pati dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambut dengan tergopoh-gopoh.
"Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini?" tanya pangeran. "Hamba, pangeran, hamba," sahut bawang merah. "Benarkah kau yang menanamnya?" tanya pangeran. "Benar, pangeran." Tapi pangeran itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang mata beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kejang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapatkan bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." "Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Dia hanya seorang pesuruh." Bawang Putih protes, namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandang dengan penuh amarah. "Kau pastilah bawang merah," bentak pangeran. "Benar, pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Kulit di tubuh mereka berasa gatal menyengat mereka. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukan hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu rimbahnya karena malu. "Ampun, ampun kami, wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan barang mewah, bawang merah. "Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu. Ibu, di mana kau?" jerit bawang merah, karena ia tak tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah cerita ini. Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas berita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia sampai akhir hayatnya. Jadi anak-anak sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kalau kita rajin bekerja, kita baik hati, kita rajin menabung, akhirnya kita akan mendapatkan balasan kebaikan apa yang kita perbuat tadi. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.